Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan anak-anak ibu sekalian ada dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Nah, sebelum Ibu melanjutkan kegiatan pembelajaran rangkaian listrik, marilah adik-adik cek dulu listrik yang ada di rumah. Takut-takut yang keluar sudah siang belum dimatikan, atau TV yang tidak ditonton masih menyala ya. Jadi kita harus bisa menghemat listrik. Kalau siang hari listrik keluar dimatikan ya. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita materi tentang rangkaian listrik. Nah, apa itu tentang rangkaian listrik? Nah, jadi rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, jadi dalam rangkaian listrik ini ada yang disebut dengan sumber listrik dan alat-alat listrik ya. Alat-alat listrik ini ada disebut kabel, ya, lampu. Nah, itu. Jadi ada dengan sumber listrik kemudian dihubungkan sehingga akan menyala ya. Nah, itu disebut dengan rangkaian listrik. Baiklah, kita lanjutkan. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, nah, listrik ini dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Apa itu rangkaian listrik terbuka? Rangkaian listrik terbuka adalah suatu rangkaian yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus listrik tidak terhubung. Nah, barusan misalnya anak-anak ibu pagi tadi mematikan saklar sehingga lampu listriknya tidak menyala atau padam. Nah, itu salah satu contoh dari rangkaian listrik terbuka ya. Nah, sebaliknya kalau rangkaian listrik tertutup ini adalah suatu rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus listrik terhubung. Nah, kalau malam, kalau udah sore, lampu keluar, saklarnya dicetrekan ya, sehingga lampunya menyala. Nah, itu disebut rangkaian tertutup. Jadi ada arus listriknya yang terhubung sehingga lampu menyala. Nah, jadi itu berdasarkan arus listriknya. Jadi kalau lampu menyala berarti itu rangkaian listrik tertutup. Kalau rangkaian listriknya terbuka berarti lampu akan mati atau padam ya. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik ini ada tiga. Ada rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, ada rangkaian campuran. Nah, sekarang Ibu akan membahas satu persatu. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan. Nah, di sini contohnya ada tiga lampu, ada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Nah, dalam lampu ini tersusun ya secara berurutan. Contohnya seperti dalam lampu senten ya. Nah, kelebihan dari rangkaian seri yaitu menyala lampu lebih terang. Nah, jadi kalau baterai itu lebih terang ya menyalanya. Dan kekurangannya itu jika salah satu rangkaian mati, maka lampu yang lain akan mati atau tidak menyala. Nah, ini contohnya misalnya R1 ya, lampu 1 misalnya putus kabelnya, maka lampu 2 dan lampu 3 pun tidak akan menyala. Nah, itu kekurangannya. Kemudian yang kedua, lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Karena tadi lampunya itu menyala terang, nah otomatis energi yang digunakan itu akan cepat habis ya. Jadi banyak dikeluarkannya sehingga energinya akan cepat habis. Nah, itulah disebut dengan rangkaian seri. Kemudian rangkaian paralel yaitu rangkaian yang disusun secara bercabang. Nah, di sini ada contohnya, ada lampu 1, lampu 2 ya, ini bercabang. Contoh yang rangkaian paralel ini yang menggunakan rangkaian ini yaitu instalasi di rumah-rumah. Ya, di rumah anak-anak ibu semuanya juga menggunakan rangkaian paralel.
di sekolah, ya, di tempat-tempat umum, di toko-toko. Nah, ini menggunakan rangkaian paralel. Nah, kelebihannya, jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati atau padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, ini salah satu contohnya, misal kalau siang hari, nah, yang keluar lampu yang keluar dimatikan, ya, atau padam. Sedangkan yang di dalam misalnya tetap menyala. Nah, itu salah satu contoh dari rangkaian paralel. Jadi tidak padam semuanya. Kalau rangkaian listrik seri tadi yang satu padam, pasti semuanya akan padam. Kalau rangkaian paralel tidak. Jadi mana yang mau kita nyalakan itu akan menyala, dan mana yang akan dimatikan, yang lain tidak akan mati, ya, tidak akan padam. Kemudian kelebihan yang lainnya itu lebih hemat energi karena bisa mematikan salah satu lampu yang diperlukannya saja, jadi otomatis energi itu akan hemat. Kemudian kekurangannya adalah nyala lampu tidak terlalu terang. Nah, karena banyak cabang-cabangnya, otomatis nyala lampu itu tidak terlalu terang. Nah, itulah dari rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga yaitu rangkaian campuran. Apa itu rangkaian campuran? Rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini contohnya ada di lampu pikrop atau alarm. Nah, di sini ada contoh rangkaian seri ini dan paralel, ya, rangkaian campuran. Di sini nih contohnya L1 dan L2 ini lampu paralel. Kalau yang seri itu L3 dan L4. Nah, ini campuran, ada paralel dan ada seri, yaitu sehingga disebut rangkaian campuran. Adanya di lampu pikrop atau alarm, ya, ini menggunakan rangkaian campuran. Nah, mungkin itu penjelasan Ibu tentang rangkaian listrik. Nah, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua, dan ingat anak-anak Ibu sekalian bahwa kita harus bisa menghemat energi. Jadi gunakan listrik yang benar-benar digunakan. Kalau yang tidak digunakan jangan, kalau siang hari misalnya lampu dimatikan, ya. Kalau tidak ditonton TV jangan di setel, ya. Nah, mungkin itu materi kita hari ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan anak-anak Ibu sekalian tetap semangat untuk belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.